Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Fajri hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik. Mudah-mudahan teman-teman juga baik-baik kabar. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelumnya Mas Fajri ini, sebelum Mas Fajri mulai berbagi ilmu gitu ya, kepada kita semua di sore hari ini, saya mau membacakan CV-nya Mas Fajri dulu nih gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman panitia boleh di-share dulu. Nah, ini dia di CV-nya pembicara kita hari ini, Mas Fajri Matu. Nah, jadi Mas Fajri ini lulusan Fakultas Hukum juga ya dari Universitas Gadjah Mada gitu sama kayak teman-teman. Dan Mas Fajri ini melanjutkan pendidikan magisternya di University of Edinburgh dan kemudian pendidikan doktornya itu diselesaikan di International Islamic University of Malaysia. Dan Mas Fajri ini research interest-nya itu di hukum publik, hukum internasional publik ya, dan juga pemikiran Islami gitu ya. Nah, terus, nah, jadi Mas Fajri ini udah melakukan berbagai macam publikasi gitu ya, mulai dari buku, kemudian dari jurnal juga, dan Mas Fajri ini juga aktif nulis di blog ya, Mas. Oke, saya sering baca blognya Mas Fajri juga, dan di sana itu kebetulan ada materi hukum internasional juga. Itu bagus-bagus, teman-teman mungkin bisa coba dibaca, asal jangan dimasukin ke dalam jawaban ujian hukum internasional ya, karena itu bukan sumber yang diminta. Oke. Baik. Nah, boleh di slide down. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ini banyak banget yang udah dipublikasikan oleh Mas Fajri. Termasuk jurnal-jurnal ini juga Mas Fajri rajin menulis ya. Oke. Waduh. Teman-teman mungkin bisa dibaca sendiri, ini banyak banget research-nya. Medianya juga. Dan awards-nya pun ada ya. Sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan. Dan Mas Fajri ini salah satu dosen juga di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dari Departemen Hukum Internasional gitu. Dan mungkin ada sebagian di sini yang dari kelasnya Mas Fajri mungkin sempat diajarkan, termasuk Mas Azim tadi ya. Oke. Nah, tadi teman-teman kan udah lihat ya, ini kayak CV-nya luar biasa banget gitu ya. Pokoknya TOP BGT gitu, top banget gitu ya, kalau kata anak muda zaman sekarang mah ya. Jadi ilmunya ini pasti nanti bakal padat banget gitu, isinya daging semua gitu ya. Nah, sebelum mulai, jadi mungkin untuk para hadirin nanti sekiranya di tengah-tengah penjelasan gitu ada pertanyaan, mungkin nanti bisa langsung ditulis aja di kolom chat, nanti setelah selesai pemaparan materi mungkin bisa dibantu jawab gitu ya oleh Mas Fajri. Nah, ini kelihatannya udah pada nggak sabar gitu ya, gara-gara lihat CV-nya keren banget dan temanya juga asik banget pastinya. Gimana nih Mas? Kasihan udah pada semangat buat nyari ilmu. Udah siap Mas untuk membagikan ilmunya? Siap. Baik, monggo Mas. Silahkan, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, saya share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman KMFA LF yang sudah mengundang, terus teman-teman juga yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di bulan Ramadan ini. Sebenarnya ini ya lagi momen yang pas gitu untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah ilmu dan menambah keimanan kita. Walaupun sayang banget ya ini karena sedang COVID gitu. Jadi kalau nggak COVID mungkin enak kita bisa ketemu dan nanti mungkin buka puasa bahkan mungkin lebih enak gitu kan ya. Cuma ya karena COVID apalah daya. Tapi dalam sebuah kawaid fikih ya, kaidah fikih itu dikatakan kalau kita tidak bisa melakukan kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu secara keseluruhan,
jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Gitu loh. Maksudnya jadi kalau nggak bisa semuanya, ya sebagian nggak apa-apa. Gitu. Itu salah satu kaidah fikih. Dan ya sebenarnya panjang kalau bicara mengenai kaidah fikih. Karena ada banyak sekali kawaid fikih ya yang bisa kita pakai untuk pedoman kita sehari-hari, baik dalam hukum maupun kehidupan sehari-hari. Cuma ya itu, kita udah asing sama hal itu, gitu. Mungkin teman-teman yang muslim pun banyak yang belum pernah dengar istilah tersebut. Dan itu adalah salah satu dari masalah yang insya Allah akan kita bahas, gitu. Ya. Dan ini mungkin satu poin yang mungkin pengen saya sampaikan nanti. Biasa nih kan internetnya negara berkembang nih ya, kecuali menurut Jokowi, itu kadang-kadang suka nggak nyantai internetnya. Jadi kalau misalnya lagi agak lagi internet saya lagi agak putus-putus, nanti silakan lambaikan tangan ke arah kamera gitu ya, kayak biar seru kalau lambaikan tangan ya malah nggak tahu ya, apa di chat gitu. Oke. Ya. Jadi materi yang saya diminta untuk menyampaikan ini sebenarnya isu yang sangat menarik ya, yaitu penerapan hukum Islam dalam derasnya arus globalisasi. Nah, globalisasi ini sebenarnya adalah apa ya? Satu fase sejarah. Gitu. Sekarang kita fasenya globalisasi yang sebenarnya kan dari awal abad 20, tapi abad 21 ke atas tuh makin deras arusnya. Gitu loh. Tapi dia merupakan sebuah proses panjang yang sebenarnya sudah dari ratusan tahun sebelumnya. Gitu loh. Tapi kalau mau bicara sejarah mungkin nggak cukup. Oh ya, maaf nih moderator nih. Kita kan mulainya agak terlambat nih. Nah, ini sampai jam berapa nih? Halo moderator. Oke. Halo Mas Fajri, suara saya masuk? Iya. Iya. Waktu kita 45 menit, Mas. Mungkin bisa sampai 16:47. Oke, baik. Oke. Nah, kita mulai. Ada sebenarnya banyak sekali definisi dari globalisasi. Cuma yang diberikan oleh Dr. Nayef Al-Roban ini, beliau ini membandingkan banyak sekali definisi dan bikin satu paper khusus nyari definisinya globalisasi. Dan ini yang akhirnya disimpulkan sebagai definisi tersebut. Itu proses yang mencakupi sebabnya, jalannya, dan dampak integrasi yang transnasional dan transkultural, baik secara manusia maupun non manusia. Gitu. Non manusia ini ya jelas kita paham ya, ekonomi, sosial, kultural, politik. Sementara non manusia ini salah satu contohnya yang kita sekarang sedang rasakan bersama-sama ya penyakit dan wabah penyakit dan banyak hal lainnya. Gitu. Cuaca mulai aneh-aneh. Nah, beberapa dampak dari globalisasi ini. Ini pertama, ruang dan waktu semakin aneh. Kenapa saya bilang semakin aneh? Ini banyak yang bilang semakin sempit sebenarnya. Karena teknologi transportasi makin maju. Dan itu ya abad 20 awal sudah sebenarnya ya. Tapi makin lama teknologi komunikasi membuat makin sempit lagi. Gitu. Dan apa yang tadinya makan waktu banyak, sekarang jadi makan waktu yang pendek gitu loh, makin singkat gitu. Makanya orang bilangnya singkat. Ruang dan waktu semakin kecil. Tapi kalau saya mengatakannya aneh. Karena kadang-kadang yang jauh tambah dekat, yang dekat tambah jauh. Gitu. Nggak tahu ya, ya alhamdulillah kalau teman-teman tidak mengalami ini. Tapi ada banyak sekali keluarga yang saya lihat. Kadang-kadang kalau lagi makan bareng di luar gitu ya. Kalau saya sama istri sama anak saya kan masih kecil gitu. Kayak kita mah aktif itu alhamdulillah berinteraksi gitu. Tapi kalau lihat meja-meja lain gitu, kayak dengan HP-nya masing-masing. Gitu. Mungkin komunikasi sama teman-teman yang jauh, tapi yang dekat malah enggak. Gitu. Ya. Berikutnya, critical thinking. Ini dianggap sebagai tren, karena katanya kita makin berpendidikan, makin dipacu berpikir kritis. Tapi kemudian dengan adanya media sosial, dengan orang tuh berpikir kritis itu berpendapat itu dianggap sebagai hak. Akhirnya merasa mau pinter mau enggak bodoh amat, yang penting ngomong dulu. Dalam Islam tidak ada hak untuk berpendapat seperti itu.
Yang ada adalah kewajiban berpendapat, fardu kifayah, kalau kamu punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya, haram bicara tanpa ilmu. Itu Islam. Pernah mikir nggak sampai ke sana? Gitu. Nah itu salah satu masalahnya, asing kita. Mikirnya hak gitu. Padahal Allah menciptakan manusia, tujuannya apa? Beribadah. Kewajiban, manusia diciptakan dengan kewajiban, bukan dengan hak. Itu nanti ada pembahasan panjang lah. Nah, dan akhirnya dengan media sosial, informasi dan misinformasi yang begitu cepat, akhirnya misinformasi, disinformasi itu lebih menyebar lebih cepat daripada informasi. Walaupun kita katakan media sosial itu sarana yang ya bisa kita ambil sebagai kesempatan untuk mengedukasi sebenarnya. Tapi kalau kita membandingkan rasio antara edukasi dengan misinformasi, ya silakan lihat statistik mana aja yang dibuat Indonesia maupun di luar Indonesia. Lihat statistik mana yang lebih berkembang, hoax atau yang edukasi. Berikutnya adalah dependensi ekonomi, politik, dan sumber daya. Kalau orang yang idealis itu akan mengatakan, atau mungkin ya orang kapitalis, mereka akan mengatakan inilah kerjasama internasional gitu. Ini dunia terbuka, kita semua bergandengan tangan, yay gitu. Tapi kalau orang yang Marxis nanti dia bilangnya ya inilah kapitalisme sudah menang ini, gitu loh. Karena interdependensi itu bukan kondisi yang sejajar. Pemilik modal itu posisinya jauh di atas gitu loh dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki modal, gitu loh. Jadi interdependensi ini bukan hubungan sejajar. Gitu. Berikutnya, nah itu makanya kalau orang-orang yang berhaluan Marxis itu mereka mendefinisikan globalisasi itu adalah kemenangan kalangan kapitalis, gitu loh. Nah, ini yang sangat penting, mulai makin sangat penting dan makin relevan kepada mayoritas dari kita yang anak hukum. Saya nggak tahu apakah ada orang non hukum di sini, gitu. Nah, nation state ini adalah model negara yang kita pakai sekarang, yang dipakai mayoritas dunia sekarang. Dan kedaulatan negara itu termasuk dalam konsep nation state. Ada dua isu tentang ini. Aduh, harus ikut kuliah saya yang S2 untuk kita belajar lebih lanjut. Tapi satu, nation state dan konsep kedaulatan yang kita pakai sekarang, kita pahami sekarang ini, itu produknya penjajah. Itu diciptakan bukan kebetulan berbarengan dengan penjajahan, tapi diciptakan khusus untuk memfasilitasi penjajahan pada abad ke-15 dulu. Gitu. Itu ya ceritanya agak panjang, makanya cuman ya itu. Nah, tapi dengan era globalisasi ini, konsep nation state ini mulai makin bergeser, gitu loh. Dulu aktor terkuat itu negara, sekarang udah mulai banyak perusahaan yang lebih kuat daripada negara. Makanya ada orang bilang, siapa bilang kita dijajah Belanda? Kita tuh dijajah sama PT. Perseroan terbatas tuh yang menjajah kita dulu tuh, iya kan, gitu. Dan konsep kedaulatan negara itu sudah tidak absolut lagi, paling tidak dalam diskursus politik dan hukum internasional. Tanya orang Visipol, tanya orang hukum internasional, gitu. Konsep kedaulatan itu udah enggak seperti dulu lagi, gitu loh. Makanya kayak banyak diskursus yang bahkan udah menjudulinya gila-gila, misalnya mereka bikin kuliah gitu, kuliah judulnya The End of Sovereignty atau The Death of Sovereignty, gitu. Karena konsep itu kayak udah mulai tidak relevan lagi, gitu. Karena terlalu banyak norma-norma yang mulai mengintervensi negara, gitu. Nah makanya kayak ini penting untuk orang non hukum internasional juga, gitu, untuk dipahami gitu. Karena jangan sampai kita yang ngomongnya selangit, tapi ternyata di dunia internasional itu diketawain, gitu loh. Udahlah kita nggak sadar, ternyata masih terjadi dengan cara seperti itu. Berikutnya, nah ada universalisasi nilai, gitu. Karena semangatnya adalah globalisasi. Jadi ada yang pengen, ya ibaratnya ya karena kan kita satu umat manusia, satu dunia, ya kita nilai-nilainya harus universal dong, karena manusia kan tidak terkotak-kotakan oleh negara, bangsa, ras, suku dan lain sebagainya, gitu. Sebagai iklan itu bagus ya, gitu. Sebagai iklan itu bagus gitu. Cuma ya sebagaimana mayoritas iklan ya, kalau kalian
lihat poster iklannya sama beli barangnya, terutama kalau makanan gitu, itu biasanya agak lain ya, gitu lah. Makanannya aslinya agak mengecewakan bentuknya, gitu. Nah, ketika bicara universalisasi, ada diskursus yang sangat panjang sekali. Sebenarnya universal ini artinya tuh apa sih? Artinya apa sih? Lagi-lagi nih bahasannya terlalu panjang. Singkatnya, diskursus hukum internasional dalam 20 tahun terakhir, terutama. Sebenarnya nggak cuma diskursus hukum internasional ya, tapi diskursus ilmu sosial dan ilmu filsafat juga sebenarnya. Mereka mulai memperdebatkan tentang, dalam tanda kutip ya, eurosentrisme dalam ilmu, gitu loh, hegemoni atas ilmu. Jadi ada tren di mana akademia dan politik itu mengakui ada norma yang dalam tanda kutip universal, tapi sebenarnya itu adalah norma yang Eropa sentris. Eropa ini maksudnya barat sentris yang warisan kolonial, yang kemudian dipaksakan sebagai ini loh universal. Padahal sebenarnya ya mereka ini aja, halu aja. Kalau dalam ilmu psikologi ada penyakit psikologis namanya waham kebesaran, gitu loh, atau superiority complex, gitu. Mereka kayak bang ngerasa mereka tuh bisa, gitu loh. Dan mereka itu merasa pokoknya yang nggak sejalan sama kamu itu nggak beradab. Ini logika kolonial dulu. Mereka merasa dulu kalau bukan bangsa Eropa itu nggak berdaulat. Di textbook hukum internasional abad 19 itu clear loh, mereka bilang hukum internasional itu cuma buat bangsa Eropa kulit putih aja. Clear, mereka bilang begitu. Nggak malu. Gitu. Nah, jadi ketika mereka ngomongnya universal, maksudnya Barat. Nah, kenapa Barat itu kemudian bisa maksa? Karena punya modal, karena mereka menang secara militer, karena mereka menguasai di mana-mana. Jadinya hegemoni yang nggak fair, gitu loh. Nah, akhirnya berdampak antara lain itu adalah kepada hukum, gitu loh. Banyak yang mempertanyakan, emang berapa banyak sih negara-negara yang masih menerapkan syariat Islam misalnya, gitu. Nah, walaupun sebenarnya kalau mau dijawab ya banyak sebenarnya, walaupun tidak semuanya secara full, ada yang secara parsial, ada yang secara full. Tapi apakah hal tersebut mewakili umat Islam yang tidak minat lagi? Ini kalau ditanya seperti itu. Nah, minat tidak minat, satu harus dikaji dulu, kedua emang relevan nih minat nggak minat ya? Itu pertanyaan lain lagi, gitu loh. Ya, karena Islam itu artinya menundukkan diri kepada Allah, bukan maunya kita. Jadi kalau kita bicara diskursus Islam itu beda kita, gitu loh. Tapi kalaupun mau dibawa ke arah sana, mana yang lebih bertanggung jawab atas erosi hukum Islam dari masyarakat, institusi-institusi di masyarakat? Apakah manusianya yang udah nggak minat atau penjajahan? Kalau di Indonesia kasusnya clear penjajahan, gitu loh, dengan pembentukan struktur hukum Barat, gitu loh, Belanda waktu. Nah, tapi jadi akhirnya masalah universalisasi nilai ini berdampak pada hukum. Di masa lalu dia larinya ke penjajahan, gitu, karena mereka merasa kami nih yang membawa nilai-nilai yang universal sesuai dengan hukum alam, gitu loh. Kalau bahasanya dulu, kalau bahasanya sekarang modernitas, globalisasi, poinnya sama, istilahnya beda, gitu loh. Istilahnya doang yang beda, mentalitasnya sama, gitu. Jadi akhirnya seakan-akan kalau mau mengembangkan apapun itu harus sesuai dengan nilai yang universal. Tapi apa benar universal? Apa benar universal? Nah itu kadang-kadang, bukan kadang ya, tapi sering sekali. Saya sering debat sama orang nih soalnya nih, gitu. Dan akhirnya ketika ditanya universalnya, buktikan universal. Ya nggak bisa, gitu loh. Menurut aturannya dia sendiri loh. Nah, terus, nah lanjut. Nah, ini kayaknya ada misinformasi tadi. Saya sebenarnya pesan kalau bisa ayatnya dibaca ini gitu. Cuman mungkin ada miskom. Jadi coba nih baca surah Al-Maidah. Sebenarnya ada banyak sekali surat-surat yang sejenis. Banyak sekali, nggak habis-habis. Juga hadis, gitu. Tapi mungkin monggo coba direnungkan dulu. Saya nggak tahu nih, teman-teman mahasiswa hukum coba ditanya dari masing-masing,
berapa banyak teman-teman yang pernah membaca ayat ini dan ngeh sama bagian yang saya tandain dan pernah menanyakan ke diri sendiri, terus gimana gue sebagai mahasiswa hukum nih, gitu loh. Ini bukan ya oke lah, ini terjemahan gitu. Cuma kalau coba kalian lihat bahasa Arabnya deh, teks bahasa Arabnya, bagi yang bisa bahasa Arab ya alhamdulillah. Kalau misalnya nggak bisa, coba ya bantu pakai kamus deh, gitu, atau tanya sama orang yang bisa bahasa Arab. Ini tidak ada penyimpangan makna. Jadi ini tidak ada penyimpangan makna dalam penerjemahannya. Terjemahannya udah oke. Ini terjemahannya Kemenak, gitu. Dan apa artinya? Dan ini beberapa ulama kan menafsirkan, ya tanya sama orang berilmu kan. Ulama misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dulu ketika Tatar menyerang umat Islam. Nah, Tatar itu menggunakan sebuah hukum yang namanya Ilyasid atau Yasa namanya. Yasa ini adalah campur-campur hukumnya. Ada adatnya Tatar, ada hukum Yahudinya, ada hukum Islamnya, campur-campur. Gitu. Dan inilah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan disepakati oleh Ibn Katsir, ulama mazhab Syafi'i, dan banyak ulama lain di zaman itu, yaitu maknanya adalah ini adalah kekufuran. Kafir, gitu. Ini bahasa yang keras memang. Cuma ini kita kajian Islam ya, gitu loh. Kafir itu adalah istilah hukum, istilah akidah, istilah hukum, gitu loh dalam Islam, gitu. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cuman ya akan ada yang mengatakan bahwa oke lah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ada yang sebagian kalangan yang mengatakan dia itu adalah radikal, ekstremis. Oke, terserah. Yuk kita cari rujukan ulama yang lain. Misalnya ada ulama yang namanya baru meninggal belum lama ini, namanya Syekh Muhammad Ali Al-Syabuni. Dalam kitab beliau Sofa At-Tafasir, beliau ini adalah orang yang menulis buku bantahan terhadap Wahabi. Jadi kalau mau dibilang radikal nggak bisa, karena dia yang membantah kalangan yang tanda kutip kononnya radikal. Menafsirkan ayat-ayat ini, beliau terutama ayat 50-nya, beliau mengatakan ini adalah kalau orang yang lebih menyukai hukum lain selain hukum Islam, itu dia menghamba kepada selain Allah. Dia menghamba kepada manusia. Yang menyembah selain Allah itu apa namanya? Kafir. Apalagi Buya Hamka sama mengatakan barang siapa yang meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik dari kafir. Buya Hamka. Atau cara yang lebih moderat, karena katanya Buya Hamka ada yang bilang Wahabi. Quraisy Shihab sama dalam tafsir Al-Misbah, beliau mengatakan hal yang sama, gitu loh. Ya mungkin redaksinya beda, cuma intinya beliau mengatakan yang meyakini boleh melecehkan atau mengatakan ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Islam itu kafir atau keluar Islam. Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab, gitu loh. Menurut sebagian kalangan itu terlalu liberal, gitu. Itu yang beliau katakan. Nah, ini kita bahas dari. Nah, berikutnya kita mulai bahas yang lebih ke tema secara langsung. Ada berapa poin? Ada beberapa istilah yang mungkin kita perlu bahas, gitu. Syariah, fiqh, dan kanun. Ini ya kadang-kadang kita suka istilah ya, dan kalau kalian lihat undang-undang perbankan syariah, istilah syariah diganti maknanya khusus untuk undang-undang itu. Khusus untuk undang-undang itu diubah maknanya. Tapi pada asalnya syariah itu adalah ya apa yang di Allah, gitu loh. Semuanya macam-macam, ada akidah, ada tasawuf, ada fikih. Nah, muncul fikih, gitu. Nah, apa sih fikih? Itu adalah kalau mau definisi textbook itu adalah ilmu tentang syariah, hukum syariah, ilmu ahkam syar'i tentang amalan yang diambil dari adillah tafsiliyah. Maksudnya adalah dalil Quran Sunnah. Jadi maksudnya adalah, jadi dari Quran dan Sunnah dicari apa hukumnya. Karena nggak ada dalam Quran Sunnah itu yang mengatakan sholat itu wajib, itu nggak ada, gitu. Sholat zuhur, asar, jam sekian itu nggak ada, gitu loh.
Nah, kemudian ya disarikan lah itu menjadi hukum-hukum yang terperinci gitu. Jadi apa amalannya, terus hukum taklifinya apa gitu loh. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Walaupun ada perbedaan pendapat dalam mengklasifikasikan, tapi intinya begitulah. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini yang biasanya kita pahami sebagai hukum Islam, fikih, gitu loh, fiqh. Lalu ada qanun. Apa nih qanun? Qanun itu adalah intinya perintah penguasa, gitu. Nah, prinsipnya dalam syariah, kalau kita melihat dalam surah An-Nisa ayat 59, itu ya yang penafsir yang lebih mendalam itu adalah ya penguasa harusnya idealnya ya dia itu melaksanakan syariat gitu loh. Jadi peran pemerintah dalam Islam itu bukan membuat hukum, tapi dia melaksanakan hukum, melaksanakan syariat. Dia nggak bikin gitu loh. Karena dalam Islam hakikatnya hukum itu yang buat adalah Allah gitu loh. Hakikat adalah gitu. Nah, sehingga dan Allah itu menurunkan wahyunya dalam beberapa cara. Satu, dalam kitab suci Al-Quran, kalamullah. Kedua, diwahyukan kepada Nabi yang kemudian akhirnya menjadi perkataan, perbuatan oleh Nabi, yaitu hadis atau sunnah gitu. Ya, itu pada hakikatnya adalah wahyu gitu. Nah, ya ketika orang berijtihad, ya ibaratnya karena kan tidak semua perkara ada dalam Quran Sunnah secara clear kan. Misalnya tentang cryptocurrency, bagaimana hukumnya cryptocurrency, gimana hukumnya perbankan, nggak ada surat al-bank, itu nggak ada gitu loh. Tapi itu ulama berusaha dari syariat dijadikan fikih gitu loh. Nah, qanun itu apa? Yaitu intinya pemerintah kalau dia menjalankan kuasa ya dia mengeluarkan qanun gitu loh, hukum. Nah, idealnya itu ya tidak menyimpangi syariat, yaitu melaksanakan syariat jadi oleh fikih gitu loh. Idealnya seperti itu, tapi kan ya idealnya tidak selalu terjadi ya. Nah, makanya di sini konteks ini kita berbicara tentang sistem negara, sistem hukum negara yang menerapkan sebagian atau keseluruhan dari syariat ya. Nah, itu disiplinnya sendiri jadinya. Karena kayak misalnya di Aceh, mereka kan konon di tingkat yang dekat Aceh misalnya. Nah, itu konon makanya karena pemerintah mengeluarkan hukumnya gitu loh. Walaupun itu sebagiannya ada hudud, ada takzir dan lain sebagainya yang merupakan pidana syariat atau yang hal-hal yang lainnya. Yang semuanya itu sekedar pelaksanaan syariat. Gitu. Jadi itu beberapa istilah yang agak penting. Berikutnya adalah cakupan Islam. Nah, biasanya orang itu secara awam ya, mereka tuh kadang-kadang suka mengira hukum Islam itu kayak cuma potong tangan, jam, kisos, gitu-gitu aja ya. Tapi kalau anak hukum harusnya agak lebih luas lagi ya mikirnya ya. Ya ada masalah hukum pernikahan. Tadi di kolom chat ya sedikit-sedikit kita nyinggung. Hati-hati loh, hati-hati. Hati-hati kalau ngomong sama akhwat gitu. Kalau bisa Tuhannya, tapi hukum juga nanti akan tersentuh. Nanti hati-hati terlamar dengan tidak sengaja, gitu. Dan kalau ceweknya cuma diamnya perempuan itu menerima. Jadi cepat nggak, biar nggak berabe, gitu. Tapi sesungguhnya kalau kita pahami itu fikih, gitu. Coba silakan teman-teman cari kitab fikih apa aja, terutama fikih-fikih yang besar ya, kayak misalnya kitab Al-Umnya Imam Syafi'i, Al-Mughni Ibn Qudamah, atau yang kontemporer misalnya ada Fiqh Islam wa Adilatahu Syekh Wahbah Zuhaili misalnya, dan macam-macam. Kitab fikih ada, dana fikih, hukum internasionalnya ada, syiar tuh ada, jinayat ada. Dimulainya dari apa? Toharoh, fikih bersuci, fikih sholat, fikih saum. Itu satu buku. Jadi hukum Islam itu cakupannya lebih luas. Gitu loh. Ada hukum Islam yang untuk melaksanakan syaratnya pakai harus penguasa yang misalnya potong tangan. Ngelihat maling jangan lu yang potong tangannya.
Gitu loh. Itu penguasa yang punya urusan, bukan kita. Tugas kita apa? Meyakini. Gitu loh. Dan kalau hukumannya selain itu, tapi bukan urusan kita melaksanakan. Tapi ada hukum yang kita yang wajib melakukannya. So, sholat itu wajib, kecuali kalau yang gila. Kalau yang gila nggak usah sholat, nggak apa-apa. Kalau gila pasti nggak paham yang saya ngomong, gitu. Jadi gitu ya, cakupannya luas. Nah ini yang orang suka lupa. Belajar kan ya, ada yang belum lulus, Nah ilmu hukum, mudah-mudahan teman-teman ya, apa hubungannya ilmu hukum dengan hukum? Beda kan? Antara hukum, gitu loh. Kelihatannya cakupannya ilmu hukum, pengertian hukum, sumber-sumber hukum, subjek-subjek hukum, kaidah-kaidah penafsiran dan lain sebagainya. Ya, dalam hukum, dalam Islam ada juga namanya usulul fiqh atau gitu loh. Yang dia berbicara, kan ingat nggak tadi saya bilang kan fikih itu dari syariat diolah jadi fikih, gitu loh. Dijadikan hukum yang terperinci melalui proses yang kita sebut dengan ijtihad. Nah, gimana hukumnya melakukan itu? Gimana aturan-aturannya, gimana ilmunya untuk melakukan ijtihad itu? Yaitu usul fikih, gitu. Ini masih asing banget. Ini kita asing, gitu. Nggak tahu nih berapa teman-teman yang pernah berdiskusi sama saya soal itu. Cuma saya pernah meneliti ya sama beberapa senior kalian di ILF itu. Kami meneliti, kami mensurvei mahasiswa Muslim di FHUGM. Kalau nanya apa maksud spesialis darokat leki generalis, semuanya bisa jawab. Mulai dari yang IPK-nya astagfirullah sampai Allah Akbar itu semuanya bisa jawab. Tapi kalau ditanya apa itu taksis, taksis itu apa? Satu pun gak ada yang bisa jawab. Satu. Biasanya ya dalam riset gak ada yang namanya 100%. Pasti ada deviasi. Ini mungkin sejarah penelitian di muka bumi. 100% gak ada yang bisa jawab. Padahal artinya sama aja melek spesialis darokat lagi generalis. Sama aja artinya. Walaupun konteksnya tidak khusus hukum, tapi teks secara umum. Gitu loh, teks secara umum. Gitu loh, umum khusus. Simpelnya kayak surat Al-Asr. Al-Asr inna lafi khusr. Semua manusia dalam kerugian. Lalina. Kecuali yang. Nah itu umum khusus. Gitu. Itu contoh taksis. Gitu. Demikian juga dalam hukum. Sama sebenarnya. Pada nggak tahu kan? Gitu loh. Mahasiswa hukum agama tapi nggak tahu ilmu hukum Islam. Kasihan kita ya. Gitu. Dan ya itu, nanti kita bicarakan lagi lanjutannya. Nah, hukum Allah dan tauhid. Nah, ada sebentar ya nih. Dengaran nggak? Bentar nih, tak tutup pintu dulu. Biasa kalau punya bayi itu harus sabar. Nah, jadi kadang-kadang orang itu merasa itu bahwa ya kalau hukum agama, ya oke lah ada hukum sama agama, tapi nggak tahu betapa seriusnya. Mudah-mudahan teman-teman nggak perlu saya kasih tahu ya, kenapa tauhid itu serius. Gitu loh. Tauhid itu adalah ya syahadat itu isinya tauhid. Gitu loh. Menafikan tauhid dan mengisbat Allah. Gitu loh. La ilaha illallah. Gitu. Jadi tauhid itu pusat. Gitu loh. Nah, tauhid itu ada beberapa aspek untuk menjelaskannya, antara lain tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Nah, ada ulama yang mengatakan itu ya kategori terpisah, ada yang mengatakan itu sebenarnya satu paket, tapi ya intinya sama aja lah. Tauhid rububiyah itu adalah kita mentauhidkan Allah dalam penciptaan, pemeliharaan dan pengaturan semesta. Gitu loh. Nah, itu kan jadi ketika Allah sudah menciptakan semesta itu dengan aturannya. Coba baca surah Ar-Rahman. Wassama arafa'aha wa wada'al mizan alla taqraw fil mizan wa qimul wasna bil qisti wa la tuqsirul mizan. Kira-kira mungkin ayat 4-an sampai 8, lupa saya. Kayaknya di awal-awal sekitaran. Gitu. Dan lihat terjemahannya. Bahwa Allah menciptakan itu ya semua dengan sebuah keseimbangan. Sebelumnya
itu adalah asyamsu wal qamaru bihusban. Asyamsu matahari, wal qamaru bulan diciptakan dalam ukurannya sendiri. Jadi Allah menciptakan alam ini sudah dengan hukum-hukumnya. Dan ketika Allah menurunkan hukum, itu adalah bagian dari keserasian semesta. Gitu loh. Karena semua itu harus seimbang. Allah yang ciptakan. Gitu loh. Jadi kalau sampai kita cari-cari hukum sendiri, berarti kita tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah itu adalah beribadahnya hanya kepada Allah. Gitu loh. Nah, kemudian banyak hukum-hukum Allah kan yang bersifat adalah perintah dan larangan. Gitu loh. Jadi kalau kita malah menyimpangi itu dan nurutnya malah sama yang lain, ya kita tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah juga. Gitu loh. Jadi ini urusan serius. Ini urusan serius. Gitu loh. Nah, makanya nawaqid al-Islam gini, Islam itu kita bukan agama yang asal ngaku Islam itu ya Muslim. Tapi ada hal-hal ya gini, bukannya mau bilang enggak mengkafirkan orang ya, itu lain ceritanya kalau mengkafirkan. Mengkafirkan itu perbuatan hukum by the way. Itu masuk fikih. Itu dalam semua kitab fikih ada. Gitu loh, mengkafirkan. Jadi itu bukan itu yang saya bahas. Ini kita untuk renungan sendiri. Ada hal-hal yang kalau kita lakukan itu membatalkan keislaman kita, menjadikan kita hakikatnya kafir walaupun orang lain mungkin nggak tahu. Walaupun atau mungkin mereka tahu, wallahu a'lam. Contoh kalau kita ngakunya Muslim, tapi terus kita nyembah pohon, nyembah Zeus gitu. Ya syirik bikin kita kafir lah. Gitu loh, misalnya. Nah, ada satu, jadi ada banyak bahasan-bahasan para ulama menyebutkan itu salah satunya adalah berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah. Kafir. Sebagian pembatal keislaman ulama beda pendapat. Yang ini tidak ada perbedaan. Gitu. Mungkin rinciannya iya. Tapi maksudnya yang kafir ini adalah bukan sekedar waduh terus lampu merah piye, bukan Allah yang bikin tuh lampu merah. Gitu. Jangan mikirnya begitu ya, gitu. Poinnya adalah ketika kita mengimani ada hukum lain selain dari hukum Allah yang sejajar atau apalagi lebih tinggi daripada yang itu. Nah, itu membatalkan keislaman. Makanya ini isunya serius. Nah, maqasidus syariah ini diskursus baru. Sebenarnya dari Imam Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali sudah dimulai, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga membahas. Tapi dari sejak zaman Imam Ibnu Asyur sekitar 2 abad yang lalu sampai sekarang, pesatnya perkembangan maqasid syariah. Gitu. Intinya kita memahami syariah menurut maqasidnya atau tujuannya apa. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah belajar, ada 5 tujuan syariah, yaitu untuk melindungi agama, akal, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Tapi itu ada urutannya, gitu loh. Sebenarnya tujuannya syariah itu satu, gimana biar ente itu masuk surga. Intinya itu, ukhrawi. Tapi kita di dunia nih, makanya tujuan kita di dunia adalah menjadikan dunia ini, kita jangan tunduk sama nafsu, tapi tunduknya sama Allah. Supaya dunia menjadi wasilah untuk masuk surga. Dan syariat tujuannya adalah membimbing kita supaya kita nyampe ke surga. Gitu loh. Syariat itu tuntunannya untuk itu. Nah, makanya bagaimana di dunia ini kita jadikan untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu makanya ada maqasid syariah, satu menjaga agama, kedua menjaga keduniawian. Keduniawian ini apa maksudnya? Baru dipecah. Jadi dipecah jadi jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi syariat itu pada akhirnya mentok-mentoknya ke akhirat juga tujuannya. Jadi berhukum itu urusan serius dalam Islam tuh. Gitu. Nah, dampak globalisasi dalam penerapan hukum Islam. Nah, ini mungkin kita terpaksa agak cepat nih karena waktu ya. Pertama, memperburuk penyakit yang datang melalui modernitas. Apa tuh penyakit-penyakitnya? Nah, ini. Pertama, umat Islam terputus dan terasing dari khazanah keilmuannya dan kesulitan menempatkan ilmu non-Islam pada tempatnya. Gitu loh. Kita tuh udah gak kenal sama ilmu-ilmu keislaman. Gitu loh. Makanya kayak apa yang kayak saya contohkan tadi deh. Yang tadi saya contohkan sebelumnya. Usul fikih, jangan-jangan istilah usul fikih aja belum pernah dengar. Gitu. Jangan-jangan belum pernah dengar bah.
gitu. Terus bahkan saya tuh sering loh ngomong, kenapa sih teori hukum Islam nggak pernah masuk dalam teori textbook PIH. Muslim yang ngomong, jawab ke saya begini, kan nggak semua dari kita Muslim, gitu loh. Kan kita bukan negara syariat, gitu. Ya pakai yang universal. Nah, universal ini menurut siapa ya? Satu, pertanyaan pertama. Kedua, negara ini bukan syariat. Kamu Muslim bukan? Dua. Tiga, oke, kita maunya yang universal. Tapi di buku PIH ada kita mengutip teorinya Gustav Le Bon tentang tujuan hukum. Orang Jerman. Pernah nggak komplain? Kita ini bukan orang Jerman nih. Kenapa pakai teori ini? Nggak pernah komplain. Giliran Islam komplain. Ada yang salah kan? Ada yang salah kan? Gitu. Nah, dan saya bukan bilang hukum ilmu kafir buang semua, enggak gitu juga. Ada tempatnya. Nah, di mana memposisikannya? Tapi boro-boro mau memposisikan, kalau ngerti juga enggak, kan gitu. Kita kayak udah asing sama itu. Jadi ketika kita ketemu yang ajaran Islam yang beneran, dari ulama yang seluruh hidupnya belajar Islam, kita paling SMA sekali seminggu belajar, tiba-tiba kita dikasih tahu sama ulama, apaan tuh gua nggak pernah dengar. Dah yang bego nyalain gua, gitu. Ya itu masalah kita. Berikutnya sekularisasi. Sekularisasi bukan pemisahan negara dan agama, by the way, kalau diperhatikan. Itu produknya. Sekularisme pada hakikatnya adalah ketika akal manusia itu dibebaskan dari pengaruh metafisik dan agama. Gitu. Jadi omongan tentang moral dan agama lain-lain itu jadi nggak relevan lagi. Gitu loh. Coba, kapan teman-teman pernah menggunakan Al-Quran dan Sunnah di dalam ujian teman-teman, di dalam kuliah teman-teman? Nggak relevan kan? Bahkan ya, beberapa kuliah ilmu keislaman, contoh keuangan syariah, kadang-kadang udah mulai kayak begitu. Ngeri kan? Gitu. Jadi ilmu keislaman sekali malah jadi begitu. Nah, terus inferiority kompleks terhadap universalisme. Yaitu universal apa enggak aja nggak jelas. Tapi kita kayak kesannya kayak takut banget dibilang ekstrim. Takut banget dibilang teroris. Jadi kayak kita, Islam tuh damai kok, Islam tuh baik-baik aja kok, gitu. Dan semua yang berbeda dicap radikal, semua dibilang radikal. Gitu. Ini saya merasakan sendiri, gitu loh, karena saya tahun 2018 contohnya, saya diundang ke Jenewa untuk bicara tentang hukum perang dalam Islam, gitu loh. Dan di sana ketemu ulama-ulama dari berbagai negara, dan banyak banget yang kayak begitu modelnya. Gitu. Nah, aku takut banget, kita tuh sejalan kok sama hukum internasional, kita tuh sejalan kok sama HAM gitu. Padahal sebenarnya rinciannya pasti banyak masalah gitu loh, antara Islam dan HAM itu. Tapi nggak berani ngomong, karena takut dibilang nggak cocok sama Barat, gitu loh. Nah, terus ini berkembangnya metodologi baru yang sesuai Islam yang dipakai untuk memahami dan mengembangkan Islam. Ini panjang penjelasannya, saya kasih contoh. Teman-teman belajar kemanfaatan sebagai tujuan hukum, gitu. Salah satu teori tentang kemanfaatan hukum adalah utilitarianismenya Jeremy Bentham, gitu. Nah, diskursus maqasid syariah itu banyak yang pakai utilitarianisme. Nah, itu tuh nggak benar, gitu loh, karena dia karakternya sekuler. Gitu. Dia nggak bisa mengkaji hal-hal yang bersifat spiritual, apalagi dampak spiritualitas terhadap hal-hal konkret. Nggak bisa, gitu. Makanya almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti itu membantah itu dalam tesis beliau dulu, gitu. Nah, terus ini juga yang susah, media sosial, disinformasi, kebingungan, kayak siapa yang ulama, siapa yang bukan, kayak orang mempergunjingkan. Kemarin kan ada isu tuh, kayak Ustaz Firanda, Ustaz Syafi'i ada kan dihalangin kajiannya, tapi giliran Abu Janda kok nggak ada yang protes, Ade Armando lagi. Nah, jadi kebingungan gitu loh, jadi orang tuh bingung. Baca hadis-hadis akhir zaman deh, ya bau-baunya kesan mirip, walaupun insya Allah akhir zaman ya dibandingkan zaman dulu mungkin ya masih lebih dekat lah, tapi insya Allah bukan di zaman itu, tapi kayak bau-baunya udah mulai ada. Terus akhirnya jadinya ke sini, tekanan politis internasional karena norma yang
universal dan bargaining power kita lemah, gitu loh. Sekuat-kuatnya Indonesia di kancah internasional, adakah kita bela Islam dalam hal norma, pembentukan norma hukum internasional? Nggak ada, gitu. Itu kalau saya mau bicara unek-unek banyak lah tentang masalah itu. Tapi contohnya kayak misalnya soal LGBT, norma LGBT, diklaim universal, padahal banyak negara-negara yang tidak mengakui itu. Dibilangnya negara-negara itu bertentangan dengan norma yang universal. Nah, terus kalau ada yang menentang, apa ya bisa dibilang universal? Bingung kan? Gitu loh. Tapi mereka tidak merasa ada yang salah dengan itu. Terus kita keburu ketakutan. Banyak kita ketakutan sama itu. Gitu. Jadi banyak masalahnya. Iya, gitu, dalam penerapan Islam. Udah kitanya yang asing, jadi boro-boro mau nerapin, ngerti aja enggak, gitu kan? Gitu. Jadi susah. Terus apalagi kayak ketika udah landasannya lemah, kita berhadapan dengan dunia internasional, kita nggak punya modal, kita nggak punya bahan. Makanya, lalu bagaimana? Ini maaf ya, jadi kayak singkat-singkat gitu. Sebenarnya kalau bisa didiskusikan yang lebih panjang ini, mungkin kita bisa membahas lebih detail. Gitu. Nah, ada yang pertama, ini ingat mati. Ini saya ngomong serius. Karena kadang-kadang orang itu ingat mati itu adalah informasi, bukan ilmu. Gitu loh. Apa bedanya ilmu sama informasi? Informasi itu ya cuma sekedar informasi maklumat. Maklumat itu sendiri. Ya ini cuma kayak sekilas info iklan. Ilmu, apa itu ilmu? Syekh Muhammad Aqib Al-Atas, dia menjelaskan ilmu yang pada hakikatnya ilmu itu adalah ketika makna itu sampai kepada jiwa dan ketika jiwa itu sampai kepada makna. Jadi ada hubungannya sama jiwa. Dan ingat di mana tepatnya keimanan itu di jiwa juga. Gitu loh. Jadi nggak ada orang yang sadar depan ada pintu yang belum dibuka, ditabrak tuh nggak ada. Kecuali emang lagi bercanda. Gitu loh. Kalau emang dia meyakini di depan itu ada pintu, dibuka dulu lah baru masuk. Gitu. Nah, kalau kita tahu hidup kita nggak selamanya, lalu kita akan mati, dan kita tahu setelah mati apa hidup kita kayak ngeyel nggak takut kalau misalnya ditanya marob buka, jawabannya adalah sampai ini. Nggak takut. Dan ingat yang jawab bukan mulut ditanya. Saya bukan bilang terus kita ganti UD 45 ya, tapi kita tahu gimana memposisikannya. Gitu. Gimana kita meletakkan gimana. Gitu. Saya sih merasa bukan tugas saya ganti UD 45, bukan urusan saya. Gitu. Saya muslim, ya saya beribadah sebagai seorang muslim. Gitu ya. Cuman ya itu, ingat mati dan konsekuensinya apa. Gitu. Ilmuilah kenyataan ini. Jangan cuma tahu. Mudah-mudahan dengan begitu, jadi kita melihat apa Al-Quran dan Sunnah itu berbeda daripada sebelumnya. Apalagi berkaitan sama disiplin ilmu kita. 2, tingkatkan ibadah dan doa. Gitu. Apalagi ini bulan Ramadan, ini kesempatan bagus untuk lebih mengencangkan lagi. Karena apa? Gini deh, nggak tahu ya yang jomblo di sini berapa banyak. Gitu. Tapi cinta itu harus dipupuk. Gitu loh. Nggak cuman modal ngomong sekali terus sudah. Gitu loh. Dan beneran, mana yang mana yang menyebabkan hal yang lainnya? Apakah cinta yang meningkat mengakibatkan lebih banyaknya perbuatan baik kita kepada pasangan, atau perbuatan baik kita pada pasangan yang menyebabkan cinta itu tumbuh? Jawabnya adalah mereka timbal balik. Mereka terus saling mengakibatkan. Gitu. Nah, jadi insya Allah dengan makin tingginya keimanan kita, makin besar hubungan kita kepada Allah, lalu kita minta sama Allah supaya diarahkan ke jalan yang lurus. Gitu loh. Makanya kan kita berdoa tuh minimal 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan lebih banyak ya. Jangan cuma 17 kali sehari. Ya itu minimum, tapi kan sedikit. Gitu loh. Kalau namanya cinta nggak bakal cuma minimum. Kan gitu loh. Baik kepada Allah, apalagi maupun sama pasangan. Gitu. Jadi minta jalan yang lurus. Gitu loh. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Nah,
kenali jahiliyah dan kenali ulama. Umar ibn al-Khattab diriwayatkan beliau berkata, umat Islam ini bakalan terurai talinya satu demi satu, maksudnya rusak ketika lahir generasi yang tidak kenal jahiliyah. Tahu Abu Jahal? Abu Jahal tuh Fir'aunnya umat Islam. Abu Jahal artinya bapak kebodohan. Sebelum dikenal sebagai Abu Jahal, dia dikenal sebagai Abul Hakam. Abul Hakam itu apa? Bapak kebijaksanaan. Karena dia orang paling pintar zaman itu. Ilmu keduniawinya paling pintar. Tapi kenapa dilabeli Abu Jahal? Dan sampai sekarang, tahu nama aslinya nggak? Abdullah bin Hisham. Salah. Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Oh ya, Amr bin Hisham. Nah, nggak semua orang tahu namanya dia. Taunya Abu Jahal. Gitu loh. Karena apa? Jahiliyah. Kenapa? Apanya yang jahil? Bodoh apanya? Tidak tahu di mana menetapkan Allah dan di mana menetapkan Islam. Itu. Dan kenali ulama. Gitu loh. Makanya sedih banget kayak ketika orang macam Karen Armstrong, ya mereka kan berbicara yang bagus kan tentang Islam gitu. Walaupun banyak kelirunya dan menyesatkan juga, tapi ya dia bela Islam ya, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. John Esposito. Tapi terus malah lebih mengagungkan mereka dibanding alim ulama yang benar. Itu kan ada yang keliru. Nah, kemudian menimba ilmu yang benar. Gitu. Nah, ini hati-hati. Orang berpikir kan ada hadis keutamaan ilmu, tingginya derajat orang yang berilmu, tapi ilmu itu apa? Gitu loh. Kalau ilmunya itu asing dari apa yang diturunkan oleh Allah, ya bukan itu maksudnya. Dalam Islam, ilmu itu ada konsepnya sendiri. Ilmu ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu adalah ya ilmu tentang tauhid, fikih dasar, ilmu sholat, puasa dan lain-lain. Gitu. Baru fardu kifayah adalah ilmu yang dibutuhkan oleh manusia secara umum, gitu loh, manusia secara umum, kayak misalnya ilmu kedokteran, ilmu hukum dan lain-lain gitu. Bukan fardu ain, nggak semua harus. Jadi harus tahu prioritas, gitu loh. Dan ingat, orang yang ilmu yang fardu kifayah bisa berubah jadi fardu ain. Contoh, ilmu fikih muamalah tentang perdagangan, halal haram, riba segala macam, mungkin yang jelimet-jelimetnya nggak semua orang harus tahu. Tapi kalau kalian mulai berbisnis, harus tahu. Fikih nikah, kalau kalian yang jomblo dan hilalnya masih jauh banget gitu, mungkin rinci banget, nggak perlu banget. Tapi kalau udah mau ngelamar, nah harus tahu rinci. Sekarang kalian mahasiswa hukum. Mahasiswa hukum nggak kenal dengan hukum kan, ilmu hukum Islam. Jangan yang fardu kifayah udah bukan fardu ain. Ya, jadi kayak harus mulai menimba ini benar. Kalau buka mata, gitu, lihat permasalahan yang ada, gitu loh. Allah itu titipkan ilmu yang lebih ke kita, berikan kesempatan lebih pada kita. Jadi orang yang lebih berpendidikan dibandingkan sebagian orang lain. Banyak masalah, kita harus menjadi bagian dari solusi. Dan kita nggak bakalan bisa bantu jadi solusi kalau kita tuh nggak kenal masalahnya. Nah, ya, udah kenal lah ya hadis ini lah ya. Ya, yang simpelnya adalah kalau ada kemungkaran, usaha dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan. Kalau ada ya, itu mungkin mau ditafsirkan masing-masing dengan ilmu yang benar. Dan kita berdoa supaya ilmu. Oke, ya mungkin itu saja. Nggak banyak yang bisa saya sampaikan dalam pembicaraan waktu. Mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi, baik di forum ini maupun di setelahnya, kalau saya welcome banget. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini materinya insightful banget ya tadi ilmu yang diberikan Mas Fajri. Isinya tuh bener-bener padat gitu. Nah, mungkin dari teman-teman atau hadirin sekalian gitu ada yang masih penasaran gitu, ada yang mengganjal di hati dari materi tadi gitu. Boleh banget gitu langsung ditanyakan aja. Kalau mungkin bisa on mic, boleh langsung on mic. Atau mungkin kalau ada kendala bisa dituliskan saja gitu ya melalui kolom chat. Nanti saya bantu bacakan gitu. Oh, tadi saya di chat ya, maaf, baru baca. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Silakan Mas. oke. Jadi saya melihat fenomena masalah pluralisme hukum di Indonesia itu juga sebagai dampak dari globalisasi, apalagi dibawa dari Belanda ya, khususnya berdampak sama pembuatan produk-produk hukum. Nah, itu misalnya dalam KHI itu saya kemarin belajar HKPI dan menemukan adanya perbedaan interpretasi terhadap pemaknaan anak sah nih menurut KHI sama ilmu hukum Islam itu sendiri. Kalau KHI itu kalau saya baca kemarin itu anak sah itu adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, dan di sini itu secara nggak langsung melegitimasi adanya perzinahan sebelum pernikahan, dan ketika mereka menikah maka anak tersebut itu dianggap sebagai anak sah. Padahal sedangkan menurut hukum Islam yang murni itu sendiri melarang adanya perzinahan, dan anak hasil zina meskipun mereka menikah secara sah maka anak tersebut itu bukanlah anak sah yang secara agama. Kalau melihat perbedaan seperti ini, perbedaan interpretasi hukum seperti ini, bagaimana menurut pendapat Mas Fajri itu sendiri? Mungkin pertanyaan saya itu dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih sudah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung jawab, pengumpulin pertanyaan dulu. Boleh Mas Fajri langsung dijawab saja. Oke, baik. Ini saya jawab dulu kepada Mas. Siapa yang desain? Pertama, banyak kekurangan yang bisa kita katakan ya terhadap KHI itu. Tapi kalau sampai dikatakan legitimasi perzinahan, hati-hati, gitu. Karena ya saya melihat dia memberikan satu ya gimana ya, orang berzina jadi enak banget bisa melegitimasi, gitu loh. Tapi kalau dikatakan bahwa KHI melegitimasi perzinahan itu menurut saya pribadi itu tuduhan yang agak halus-halus. Kita berhati-hati dengan bagaimana kita menarik kesimpulan ya, gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita coba putar kalimatnya begini, ya kalau sudah terlanjur ya terlanjur, gitu loh. Ya kasihan gitu. Cuman ya benasin dulu ya salah lu gitu loh. Cuman terus nasib anaknya gimana? Ada yang mengatakan ini adalah tuh masalah hak anak, gitu. Nah, jadi simpelnya begini, KHI itu adalah adalah hasil dari banyak dialog, di mana dia itu mencampur-campur antara beberapa hal, gitu loh. Termasuk ada fikih Syafi'iyah, fikih Hanafiyah, terus ada sedikit hukum adatnya dan apanya, gitu ya. Nah, ada beberapa dimensi di sini. Pertama, apakah sesuai dengan syariat atau tidak, gitu. Nah, ini akan jadi pembahasan yang panjang. Kalau terkait status anak sah, ya mungkin berbeda dengan fikih Syafi'i. Tapi apakah ada masalah khilafiyah lain di situ, gitu? Apakah ada masalah khilafiyah lain, kayak mazhab lain berpendapat yang berbeda? Nah, jadi pada akhirnya gini, kita punya masalah dan penguasa itu harus menyelesaikan masalah itu. Para ulama harus menyelesaikan masalah itu. Dan di situ mereka berijtihad. Nah, ada ijtihad yang diakui. Ingat, mungkin teman-teman tahu ada hadis yang mengatakan ya kalau ijtihadnya benar pahala 2, kalau salah pahalanya 1, gitu. Nah, itu adalah apabila dia menggunakan metode yang benar dan dengan niatnya lurus, gitu. Ya sebagaimana Jami' al-Ulum Hikam dikatakan ya amalan diterima syaratnya dari itu, metodenya sesuai syariat dan niatnya ikhlas kepada Allah. Nah, wallahu alam apa yang terjadi pada proses itu, wallahu alam. Tapi kalau sampai mereka melakukan itu karena pertama, karena mau memuaskan selain Allah. Karena kadang-kadang orang itu ketika berbeda pendapat, ada perbedaan pendapat ulama, pilih pendapat ulama yang benar. Tapi alasan dia memilih pendapat itu karena kayaknya orang lebih senang sama pendapat ini, gitu. Itu udah nggak benar. Atau kedua, milih pendapat yang enak aja buat dia. Nah, ini udah nggak benar motivasinya, gitu lah. Makanya ya saya pribadi, wallahu alam, mencampur-campur. Ada saya pernah mengikuti sebuah diskusi dulu tentang beberapa isu di KHI,
ya itu banyak yang ya walaupun mempertimbangkan memang ijtihad itu ada keluasan, tapi banyak kekeliruan. Ya di satu sisi saya sih berharapnya mudah-mudahan ya KHI ya bisa diperbaiki lagi, tapi di sisi lain saya berdoa Bang, terlepas dari kesalahan itu, mudah-mudahan yang nyusun KHI itu niatnya baik, sehingga minimal dia dapat satu pahala. Dan itu pelajaran buat kita. Ketika kita nanti lulus atau bahkan juga sebelum lulus, dihadapkan terhadap masalah-masalah seperti ini, dan kita yang diminta tanda kutip berijtihad, gitu. Pastikan ya satu kita ngerti metodologinya. Kalau emang nggak ngerti jangan sok-sokan, gitu loh. Jangan sok-sokan kalau emang ngerti. Gitu. Dan yang kedua adalah luruskan niat. Jangan sampai kita memilih sesuatu karena mau memuaskan yang selain Allah. Gitu. Karena kalau kita memuaskan Allah sekaligus memuaskan orang lain, ya itu namanya syirik. Gitu loh. Ketika kita menyembah sesuatu Allah tapi menyembah yang lain juga. Gitu. Hati-hati. Jadi mungkin itu sih pendapat saya tentang KHI. Jadi dimensinya banyak dan dia kompleks. Gitu. Baik, makasih. Terima kasih banyak Mas Fajri. Gitu. Baik, ya. Baik, terima kasih Mas Fisko dan juga Mas Fajri. Ini ada juga pertanyaan dari, ya terima kasih ya. Tadi ada juga pertanyaan dari Latif. Nah, Latif kalau bisa on mic boleh langsung on mic aja. Halo Latif. Oke, kalau misalnya Latif belum bisa on mic, saya bacakan aja pertanyaannya. Jadi, izin bertanya Mas Fajri, lalu bagaimana cara kita sebagai Muslim menyikapi hukum tertinggi yang dipakai di negeri ini, bukan hukum Islam gitu? Ataukah dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dipakai di Indonesia itu sudah bisa kita anggap bersumber dari wahyu Allah? Sedangkan dalam surat Al-Maidah, khususnya di ayat 50, tadi kita diwajibkan untuk langsung mengikuti hukum dari Allah gitu, Mas Fajri. Matur nuhun gitu. Gimana Mas Fajri? Langsung diserahkan Mas Fajri. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus dan pertanyaan yang sangat berbahaya. Soalnya ya teman-teman saya suka bercanda gitu kalau jawab pertanyaan kayak gini. Satu orang suruh jaga dekat pintu, kalau ada Densus ngomong gitu. Nah, jadi gini, di sini ada banyak perdebatan tentang isu ini secara spesifik ya, karena kayak kaidah umum kita udah tahu. Tapi untuk menerapkannya, nah itu memerlukan pengkajian yang mendalam. Makanya usul fikih itu penting, gitu. Dan itu adalah sesuatu yang kita orang hukum seringkali, terutama orang hukum di Indonesia ya, kita sering kritik, gitu loh. Kalau kalian maaf nih saya muter sedikit gitu loh, biar sebelum masuk ke jawabannya. Profesor Adrian Bedner dari Leiden kayaknya beliau tuh mengkritik kita tuh karena kita tuh suka antara lain ya. Intinya kita ketika memahami hukum, dilihat pasalnya doang, terus kita tafsirkan sekenanya. Pol-polnya adalah ya kalau kita tahu satu pasal, lalu kita tahu ada pasal lain berhubungan, ya mungkin kita gabungkanlah pemahaman kita. Gitu. Cuman itu menjadi penalaran yang tidak metodologis, gitu, yang kurang metodologis. Jadi itu salah satu yang kita perlu benahi ya. Makanya kayak untuk menafsirkan Al-Quran dan Sunnah, kita nggak bisa serta-merta langsung menafsirkannya melihat zahir ayatnya langsung, terutama masalah hukum ya. Kalau masalah nasihat itu ya insya Allah ya kita bisa memahami. Tapi hukum itu perlu ilmunya, gitu. Makanya di sini untuk mengatakan bahwa inti simpelnya kan normanya sederhana ya. Yang pakai hukum jahiliyah dan bukan hukum Allah kafir. Itu kaidahnya clear. Tapi apakah hukum Indonesia itu hukum jahiliyah? Itu satu pertanyaan. Dan yang pertanyaan kedua adalah, terus kita kafir nggak? Itu pertanyaan yang beda lagi. Yang itu panjang urusannya, gitu loh. Simpelnya kalau pendapat saya begini. Pertama, ya kita doakan mudah-mudahan para pendiri negara kita dan para pembuat hukum, mudah-mudahan kalau mereka ada yang betulnya, mudah-mudahan mereka sedang berniat baik. Itu bukan berniat yang tidak lurus, karena amalan yang benar dengan niat yang salah itu juga tidak diterima. Innamal a'malu binniyat. Dan ketika mereka salah, ya mudah-mudahan dari teman-teman sekarang, dari kita ini lahir generasi yang bisa memperbaiki itu,
Dan mudah-mudahan yang dulu niatnya baik sehingga diampuni kesalahan. Gitu. Nah, kalau saya pribadi melihatnya adalah ada berbagai kalangan kan yang turut membentuk hukum Indonesia. Mereka itu ada sebagian yang mengatakan ini mereka berniat untuk membuat hukum yang bersumber dari syariat, tapi kalau kita bilang langsung Quran Sunnah di sana bakal ditolak. Jadi ya memilih mudharat ringan itu juga kawaid fiqhiyah, gitu. Itu kaidah fikih, gitu. Ya apakah itu adalah kesimpulan yang benar atau tidak? Ya kita bisa berdiskusi, tapi mudah-mudahan ya. Dan ketika ada yang kemudian secara aktif menolak syariat dan menolak menjadikan Islam sebagai sumber atau bahkan sengaja mengeluarkan hukum yang bertentangan sama syariat, ya Allah akan bayar dia tunai. Gitu ya. Kalau dia nggak meninggal dalam Allah, gitu. Nah, yang jelas clear kita ini bukan negara syariat. Yang ngomong Jokowi sendiri, kita bukan negara syariat. Jadi jangan salahin saya ngomong ya. Walaupun ada sebagian kalangan yang kemudian mereka berpendapat ini udah syariat, tapi mungkin kita belum sembuh. Ada yang ngomongnya gitu. Kalau menurut saya ngada-ngada, gitu. Tapi ya mudah-mudahan niatnya baik. Ya itu pendapat dia, ya dan kita berharap mereka diberi pahala untuk itu. Dan ya itu kita makanya bagaimana sikap kita. Satu, kita secara jadi amalan itu kan ada yang lahiriah, ada yang batinnya. Nah apa yang kita harus lakukan? Satu, secara batinnya apa yang tidak sesuai dengan Islam kita jangan pernah ridho dengan itu. Secara batin nggak boleh ridho. Gitu loh, ya itu penting banget. Karena kalau kita berhukum dengan sekedar kayak yang misalnya kita berhukum dengan hukum yang tidak ditentukan oleh Allah, tapi kita tahu itu salah, kita yakin itu salah, tapi kita ngelakuin karena kelemahan kita, itu bukan itu yang bikin kafir. Berzina, tapi kita tahu itu salah, itu fasik, tidak kafir. Tidak berzina, tapi kita meyakini itu sebenarnya nggak apa-apa, itu kafir. Karena itu batinnya, gitu loh. Bukan manusia yang menilai, Allah yang menilai. Ya, walaupun ada keadaannya, ya, itu panjang lah tentang masalah maksud. Oke, jadi secara batinnya seperti yang sesuai ya kita syukuri, yang tidak sesuai kita tidak ridho. Dan kita, Allah titipkan kepada kita ilmu lebih. Mudah-mudahan kalian ini, insya Allah akan menjadi lulusan dari kampus terbaik di Indonesia. Mudah-mudahan saya doakan kalian lulus berada di tempat-tempat yang tepat. Sikapnya bagaimana? Kalau kalian mampu ubah dengan tangan, kalau nggak mampu dengan lisan, kalau tidak itu ya dengan hati minimal. Tapi kalau bisa lulusan Fakultas Hukum UGM, haram kalian untuk bercita-citanya rendah, gitu. Cita-citanya, gitu. Mudah-mudahan kalian bisa bantu. Jadi kira-kira seperti itu ya, batiniahnya dan amaliyahnya. Kira-kira seperti itu. Tuhan, iya. Panjang bener aja jawaban saya. Kalau ada yang Oke. Gimana Latif? Apakah sudah menjawab? Oke, matur nuwun, siap. Mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan? Mbak, mohon izin, saya mau menjawab pertanyaan follow up-nya karena ini penting. Oh iya, Mas Rudi, maaf, saya nggak baca chat. Ya, monggo Mas. Ya, ini soalnya penting. Ini ditafsirkan oleh yang ekstremis yang menjadi alasan mereka untuk melakukan tindakan teror. Ya, ya itu salahnya mereka. Jangan salahin ayatnya. Kita adil, gitu. Ya, yang melakukan teror ya itu dia yang salah. Makanya saya bilang, gitu loh, kayak normanya tuh, tapi untuk menetapkan hukum itu perlu proses yang beda lagi. Lalu untuk action berbuat apa, gitu. Karena kadang-kadang yang ekstrim mengkafirkan orang itu masuk bagian hukum bagian, bukan masalah kita intoleran apa itu hukum. Takfir itu adalah isu hukum. Itu prosesnya beda lagi dan itu kompleks lagi, gitu loh. Nah grup-grup ekstremis itu mereka seringkali dalam banyak hal mereka terlalu selampangan dalam melakukan takfir atau mengkafirkan orang. Gitu. Bukan, kita tidak menyalahkan hukum mengkafirkan, kita tidak menyalahkan
norma tentang pembatasan Islam. Ya, monggo. Oke, baik Mas Fajri, terima kasih atas jawabannya. Berhubung ini saya sudah diingatkan panitia, waktunya terbatas, jam 5.05 kita harus menyudahi sesi tanya jawab. Gini Mas Fajri, kita kan menyediakan form absensi yang ada kolom pertanyaan ya Mas. Kalau misalkan nanti dari situ kita bisa follow up pertanyaan ke Mas Fajri gitu, boleh nggak Mas kira-kira? Oh, bisa. Oh, jadi saya jawab secara tertulis gitu? Iya Mas, nanti kita sampaikan ke penanyanya gitu. Oke. Atau ya sebenarnya kalau misalnya bisa diposting biar siapa tahu pertanyaannya bermanfaat buat orang lain gitu. Boleh Mas. Nanti kita kumpulkan pertanyaannya, nanti mungkin kita berikan ke Mas Fajri begitu. Ya, sekarang waktunya terbatas. Boleh Mas? Iya. Oke. Makasih banyak Mas Fajri. Nah, kurang lebih karena waktunya udah semakin sore gitu ya.